Padahal saya nggak bilang Robi nih, hari ini firman Tuhannya tentang penyembahan. Tapi dari awal saya sudah diberkatin ya, lagu-lagunya udah tentang penyembahan. Masih dalam pembelajaran tabernakel, kita udah belajar meja roti, kita udah belajar kaki dian. Yang belum, yang nggak datang, nggak dengar, lihat di YouTube-nya ya. Sebab saya sendiri juga masih mengulang-ulanginya. Saya senang, saya diberkati juga gitu. Dan malam ini kita mau belajar tentang mesbah dupa ya. Ditampilin dulu gambarnya Sony. Nih, mesbah dupa bentuknya seperti ini. Nanti kita baca ayatnya di dalam Keluaran 30 ayat 1 sampai 10. Kita baca aja supaya ngerti betapa Tuhan tuh memberi perintah sangat mendetil sekali ya. Dan itu semua yang diceritakan dengan mendetil itu punya artinya gitu ya. Dan kita coba gambar yang ini. Gambar yang kayak salib itu. Seeing Jesus ya, seeing Christ in the tabernacle. Lihat, di mana posisi mesbah dupa? Di tengah. Di tengah itu antara mesbah dupa, ini kan dalam kerangka salib ya, yang kita melihat Kristus di dalam tabernakel ini. Dan itu segala ritual yang dilakukan di dalam tabernakel itu relate dengan perjanjian baru. Terus berhubungan dengan perjanjian baru sampai Kristus lahir, sampai Kristus disalibkan, mati dan bangkit. Ya, sampai nanti di kitab Wahyu ada semua ya. Antara mesbah dupa yang di tengah itu, mesbah dupa itu persis di tengah. Kalau kita lihat kerangka ini adalah Yesus, berarti mesbah dupa itu ada di mana? Ada di sini Yesus, benar? Di jantungnya, ya. Di jantungnya, kalau dalam bahasa Inggris kan dibilangnya heart, ya, in Jesus heart. Tapi bukan di liver, kalau heart itu kan liver, tapi ini di jantungnya Yesus. Jadi mesbah dupa itu ada di tengah-tengah. Nah, antara mesbah dupa dengan apa yang terakhir itu? Yang di atas? Tabut perjanjian. Jadi yang tiga itu, di tengah itu ruang suci. Yang paling atas itu ruang maha suci. Cuma ada tabut perjanjian. Isinya 3 macam. Siapa yang masih ingat tolong sebutkan. Dalamnya ada 3 apa? Ya. Mana? Entah dapat beng-beng ya. Catat Ricky. Yosef hari ini ya. Nanti kalau kita ke Israel suka ditanya itu kalau kita masuk toko-toko souvenir gitu ya. Nanti kita dikasih souvenir kalau kita bisa jawab ya. Di dalam tabut Allah itu Pak. Nah, antara mesbah dupa dengan di ruangan suci dengan tabut perjanjian itu dibatasi oleh tirai yang tebal ya. Kalau nggak salah tebalnya sampai tebal banget gitu. 50 cm apa kalau nggak salah itu tirai ya yang membatasi antara ruangan suci dan ruangan maha suci. Nanti detailnya next ya. Jadi coba ditampilin gambarnya yang mana imam besar. Nah, jadi imam besar sedang membakar dupa harum. Dupa yang harum. Itu pagi dan petang. Pagi dan petang itu semua punya artinya ya. Dan mesbah dupa itu letaknya tepat di depan tirai, di mana di belakang tirai itu ada tabut perjanjian. Berarti kalau mesbah dupa itu bicara penyembahan, bicara doa kita. Ketika kita menyembah di depan mesbah itu yang mana ada Allah di situ, hadirat Allah ada di situ. Waktu dulu nggak tahu kapan apa tahun yang lalu waktu saya bicara penyembahan, kalau kita menyembah harus sampai masuk ke dalam ruang maha suci. Artinya kalau engkau menyembahlah sampai engkau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Itu ya, jadi saya terangin gambarnya dulu nanti kita masuk kepada ayat-ayatnya. Nah, mesbah dupa menjadi
perabotan yang terakhir. Kan ada mesbah bakaran, kolam basuhan, ada meja roti, kaki dian, ada mesbah dupa, nanti terakhir tabut perjanjian ya. Nah, sekarang kita lihat begini ayatnya. Keluaran 30 ayat 1 sampai 10. Mari kita berdiri, kita baca aja supaya kita ngerti. Memang kalau kamu baca sendiri nggak dijelaskan mumet ya. Aduh, bingung lah pakai sehasta, 2 hasta, tingginya, lebarnya, masih ada gelang-gelangnya gitu ya. Nanti kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita baca judulnya dulu. Mengenai mesbah pembakaran ukupan. Haruslah kau buat, baca sama-sama Neng. Haruslah kau buat mesbah tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi. Tetapi haruslah 2 hasta tingginya, tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mesbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya. Serta tanduk-tanduknya haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah kau buat 2 buah gelang emas untuk mesbah itu di bawah bingkainya. Pada kedua rusuknya haruslah kau buat gelang itu dan kedua bidang sisinya, dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mesbah dapat diangkat. Haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan kau salutlah dengan emas. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Ya, garis bawahi, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Ayat 7. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun, berarti sampai sekarang ya. 9. Di atas mesbah itu janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain, ataupun korban bakaran, ataupun korban sajian, juga korban curahan janganlah kamu curahkan di atasnya. Sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus. Haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mesbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Ya, silakan duduk. Jadi kan kita sering dengar ya, di mana Yesus mati di atas kayu salib itu menjadi korban yang terakhir, korban yang amat suci. Disitulah dikatakan itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Ketika Tuhan menyerahkan dirinya di atas kayu salib dan dia berkata tetelestai, sudah selesai. Jam 3 sore masih terang benderang, tiba-tiba menjadi jam 12 siang itu menjadi gelap gulita. Ketika itulah robek tirai terbelah menjadi 2 yang melambangkan pembawa pendamaian itu bukan darah binatang lagi, tapi Yesus Kristus yang udah menjadi yang udah menyerahkan dirinya, yang darahnya bercucuran itu menjadi korban anak domba yang suci tidak bercacat. Kan tiap tahun Harun harus mempersembahkan korban pendamaian dosa Israel kepada Tuhan. Tiap tahun potong domba dipersembahkan di mesbah dupa itu darahnya. Ya, tadi dikatakan di ujung-ujung itu dipersembahkan di situ untuk pendamaian dosa-dosa bangsa Israel. Tiap tahun harus diulang oleh Imam Harun. Tapi ketika Yesus disalibkan menjadi korban satu-satunya dan satu kali dan tidak ada lagi korban yang lain untuk menebus dosa kita semua. Ya, jadi maka itu dikatakan kita hidup di dalam
anugerah Tuhan, di dalam zaman anugerah. Nggak perlu potong kambing lagi, nggak perlu potong domba, nggak perlu potong sapi lagi. Tapi Yesus sendiri menjadi korban penghapus, menjadi korban pendamaian kita dengan Allah. Ya, di atas mezbah itu ya, di atas mezbah dupa. Dan itu cuma 1 tahun sekali. Nah, tadi dikatakan kayu penaga. Mezbah dupa itu dibuat dari kayu penaga, lebarnya 1 hasta, panjangnya 1 hasta, 4 persegi, tingginya 2 hasta. Tanduknya, di ujung-ujungnya ada tanduknya, itu seiras dengan mezbah itu. Artinya ya satu bahan, seiras itu artinya satu bahan. Atau mungkin satu pohon diangkat kayunya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan gini. You shall make it of acacia wood. Jadi kayu akasia ya, pohon-pohon yang di pinggir jalan. Kenapa pakai kayu akasia? Padahal itu mezbah dupa, mezbah penyembahan. Tuhan bisa aja nyuruh malaikatnya untuk menyembah dia. Lebih indah, tidak false mungkin, musiknya juga mungkin lebih keren. Kan malaikat-malaikat di sorga semua kerjanya menyembah Tuhan. Kenapa Allah menyuruh melalui imam besar mewakili umat Israel untuk menyembah. Dan pengkiniannya kepada kita, kita disuruh juga oleh Tuhan untuk menyembah kepada Tuhan melalui mezbah dupa itu. Ya, kita menyembah seperti pada malam ini. Cuma kita nggak pakai mezbah seperti zaman dulu. Karena pakai mezbah itu mesti ada darah domba. Kita darah Kristus udah menyelamatkan kita. Kristus ada di hati kita, di hati kita. Jadi ketika kita menyembah dia, Tuhan ingin kita menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Tuhan kenapa nggak suruh malaikat menyembah, malah nyuruh kita yang menyembah? Karena Tuhan ingin bersekutu dengan umatnya. Maka diperintahkan kepada Musa bikin tabernakel. Ada ritual-ritualnya, dari pertobatan, dari pembaptisan kolam basuhan, dari meja roti, pembersihan meja hati kita. Lalu yang harus penuh firman, lalu kaki dian di mana terang Kristus itu menerangi hidup kita dan kita harus jadi terang bagi orang lain, sampai kepada mezbah dupa untuk membakar ukupan pagi dan petang. Artinya kalau membakar ukupan pagi dan petang itu adalah doa kepada Tuhan, berarti tidak ada stopnya. Terus menerus membakar ukupan. Berdoa kepada Tuhan, ya, supaya apa? Api itu nyala terus. Kalau kita menyembah kepada Tuhan, itu indah banget. Seperti malam ini saya suka sekali ya, beribadah, menyembah Tuhan. Makanya kalau kita ibadah itu usahakan enggak terlambat. Karena apa? Jangan skip bagian ibadah penyembahan itu. Itu enak banget, yang menghantar kita begitu dekat sama Tuhan. Baru masuk firman, ketika firman dibentangkan kita ngerti. Karena melalui penyembahan itu kita udah diberkati Tuhan. Kita udah diterangi pikiran kita, hati kita udah dibersihkan Tuhan. Sehingga kita menyembah dia dengan rasa bebas dan enak gitu ya. Nah, di mezbah dupa itu ingat cerita Zakaria, yang dia Imam Zakaria disuruh membawa korban ukupan. Lalu di situ ada berita dari malaikat Gabriel. Gabriel itu kan memang malaikat pembawa berita. Dikatakan bahwa istrimu akan mengandung ya. Pada waktu itu udah lama juga dia tidak mengandung istrinya. Tapi Zakaria bingung, kan aku udah tua, bagaimana bisa gitu, seolah-olah kayak gak percaya ya. Nanti malaikat bilang istrimu akan mengandung, lalu dikatakan oleh malaikat begitu keluar dari situ engkau akan bisu. Ya, jadi ketika kita menyembah kepada Tuhan, ada sesuatu yang terjadi. Ketika kita menyembah kepada Tuhan, biasanya ada mujizat yang terjadi. Ya, jadi Zakaria keluar dari ruang suci itu, habis dia membakar ukupan, dia menjadi bisu sehingga orang bingung. Tapi rupanya memang Tuhan tutup mulutnya
Sampai akhirnya Elizabeth mengandung, dia baru bisa berbicara. Di Yesaya 6 ya, itu saya cerita sedikit untuk mengingatkan kita semua, itu terjadi di ruang suci, bukan ruang maha suci ya, di ruang suci. Nah, di Yesaya 6 juga ketika Yesaya dipanggil, siapa yang akan kuutus? Coba buka Yesaya 6, kita baca. Itu terjadi juga di dalam penyembahan ya, ketika mereka ada Yesaya 6, coba tampilin di screen Son. Supaya cepat, kalau buka-buka ini lama ya. Yesaya 6. Ayatnya saya lupa. Nih, kita baca aja dari ayat 1 dah. Ayat 2 ya. Aduh, belum nongol. Para serafim berdiri di mesbah, berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dari rumah itu pun penuhlah asap. Lalu kataku, Yesaya berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Jadi bara yang diambil dari atas mesbah mana? Mesbah dupa yang ada di ruang suci. Ya, ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ia telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, kata Yesaya, ini aku, utuslah aku. Hebat ya, kalau kita begitu dekat kepada Tuhan ada penyembahan. Kita bisa berkata, ini aku, utuslah aku. Ketika kita dikasih tugas, oke, aku mau lakukan. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, nah, tadi saya katakan mesbah itu terletak di jantungnya Yesus, persis di depan tirai ruang maha suci. Kenapa terbuat dari kayu penaga yang kalau di Indonesia kan dalam bahasa Inggrisnya dikatakan acacia wood, pohon yang biasa aja. Untuk menyatakan bahwa kita ini manusia memang penuh dengan kelemahan, kita tuh manusia memang nggak ada apa-apanya. Tapi kayu penaga itu perintah Tuhan dilapisi oleh emas. Jadi kita yang lemah gak ada apa-apa itu dilapisi dengan kemuliaan Tuhan. Dilapis dengan emas, jadi mesbah itu menjadi mesbah yang spesial. Kalau mesbah korban bakaran di halaman itu disalut dengan tembaga. Ya, disalut dengan tembaga. Nah, imam besar akan mewakili umat untuk mempersembahkan korban dan ukupan kepada Allah yang tadi pertama saya katakan, setiap tahun akan ada pendamaian di situ, korban pendamaian ya. Nah, tapi dengan penyalipan Kristus sekali dan selamanya kita tidak perlu lakukan itu lagi. Nah, sekarang kita lihat di sini pengkiniannya. Doa adalah elemen penting dalam hidup orang Kristen. Siapa orang Kristen? Saya dan Anda. Kita disebut orang Kristen. Kita disebut anak Tuhan. Anak Tuhan beda dengan orang Kristen. Kalau anak Tuhan, dia bisa aja, kalau orang Kristen belum tentu dia anak Tuhan. Artinya mungkin dia orang Kristen, KTP-nya Kristen. Tapi dia gak pernah menjalankan apa yang menjadi kewajiban sebagai orang Kristen.
Tapi kalau anak Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dia anak Tuhan, dia orang Kristen. Ya, perbedaannya gitu. Martin Luther, bapak reformasi Protestan, berkata, doa sebagai nafas hidup semua orang percaya. Jadi kalau orang percaya nggak pernah berdoa, coba. Kalau doa itu adalah napas, tapi kita sebagai orang Kristen nggak pernah berdoa, artinya kita nggak ada napas. Kalau doa itu napas, tapi kita orang Kristen nggak pernah doa, maka kita nggak ada napasnya, benar nggak? Artinya mati. Mati rohaninya kalau nggak pernah doa. Kalau nggak pernah doa kan berarti yakin banget gue bisa lewatin semua. Gue yakin gue bisa atasin semua. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang mengecewakan kita, yang menyakitkan kita, yang membuat kita menangis meraung-raung. Kenapa? Karena Tuhan mau nyadarkan kita, engkau perlu doa. Engkau perlu datang bersekutu dengan Tuhan. Pernah seorang teman saya begitu. Ketika musibah datang di dalam kehidupannya, dia bersyukur kepada Tuhan. Kenapa dia bilang? Kalau enggak dia enggak pernah berdoa. Ketika musibah datang bertubi-tubi, dia jadi rajin berdoa. Nah, kita malam ini yang ada di dalam rumah Tuhan, jangan tunggu musibah datang baru berdoa. Amin. Berdoalah dari sekarang. Menyembah kepada Tuhan. Jadi kalau mezbah dupa itu ada di depan tirai ruang maha suci, berarti ketika kita menyembah kepada Tuhan, worship Him, itu kita ada di jantungnya Tuhan loh. Berarti doa dan penyembahan kita itu sampai ke dalam hatinya Tuhan. Bukankah itu begitu indah banget? Makanya kalau ibadah kita bilang begini, yang penting hati kita, gak bisa begitu loh. Kita anak Tuhan gak bisa begitu. Kalau orang Kristen mungkin bisa begitu. Gak apa-apa, yang penting hatiku. Hatiku kepada Tuhan. Ada orang yang gak mau ke gereja. Ayo Pak ke gereja. Enggak. Biar saya gak ke gereja, saya gak jahat sama orang. Betul. Tapi kekristenan bukan amal ibadah. Kekristenan adalah bicara persekutuan dengan Tuhan. Karena nanti ada pernikahan akbar antara Kristus dengan jemaatnya. Jadi kita punya satu tujuan. Ya, kita punya agenda Allah yang besar dalam hidup kita. Maka kita berbeda. Cara pendapat kita itu berbeda dengan agama-agama yang lain. Agama lain boleh bilang, amal ibadahmu menyelamatkan engkau. Kalau keselamatan dapat dibeli, yang selamat siapa? Oh, yang kaya selamat, yang miskin binasa, sorga penuh dengan orang kaya. Orang miskin di neraka. Untung Tuhan kita bukan yang seperti itu. Amin. Dia mau cari orang penyembah-penyembah yang benar. Yang bisa bersekutu dengan Allah. Menyatu dengan Tuhan. Ehad dengan Tuhan. Bersatu. Nah, pada perjanjian lama, imam menjadi pengantara bagi umat ketika berdoa ya. Sekarang Tuhan Yesus yang menjadi perantara kita kepada Bapa. Makanya kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena dia sudah menjadi perantara kita dengan Allah Bapa. Yang dia juga Allah kita sendiri. Sebelum masuk ruang Maha Kudus untuk bertemu Tuhan, ada penyembahan. Maka kita jangan skip penyembahan ya. Jangan skip penyembahan. Kenapa perabot di dalam rumah Tuhan Tabernakel Musa itu tadi dikatakan ada gelang-gelang 4 untuk memasukkan kayu, tongkat supaya bisa dibawa-bawa. Jadi semua perabot di dalam tabernakel itu portable, artinya bisa dibawa kemana-mana. Itu memberikan arti penyembahan itu di mana aja bisa, amin. Kalau dulu harus ada perabot-perabot itu. Tapi sekarang setelah Yesus mati di atas kayu salib, dia menjadi pendamai bagi kita yang ada di sini dan di seluruh dunia yang percaya kepada dia.
Kita bisa menyembah Tuhan di mobil, amin. Dari rumah saya ke sini, saya nyanyi. Saya kan lagi mikirin nanti khotbah ini itu. Kan mikir tuh kalau mau khotbah tuh bisa seminggu mikirin terus. Saya mau bicara ini pikir terus gitu. Nanti buka buku belajar gitu. Di dalam perjalanan gitu ada lagu timbul di hati. Ini pekerjaan Roh Kudus. Bersama malaikat di surga. Aduh indah banget ya. Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Nanti di surga kita akan menyembah dan menyembah Tuhan. Nanti kita baca ayatnya. Di sini kita harus terbiasa untuk menyembah Tuhan. Memuji Tuhan. Dalam pujian-pujian sungguh-sungguh. Ketika kita udah di gereja kita lupakan semua apa saja yang menjadi pikiran kita yang mengganggu. Ketenangan batin kita yang mengganggu. Saya ini kalau mau pelayanan saya berdoa Tuhan. Saya misalnya ada satu pemikiran begini Tuhan dalam nama Yesus. Saya gak mau mikirin itu. Saya mau fokus pada pelayanan. Saya mohon pengurapanmu. Saya mohon pimpinanmu, tuntunanmu. Kalian kalau dipercaya untuk menjadi worship leader, singers, berdoa begitu kepada Tuhan. Fokusnya bukan karena kita pintar, bukan karena kita mau tampil, bukan karena kita dipercaya. Ketika engkau dipercaya mohon urapan Tuhan, selalu saya berkata di grup jangan lupa untuk berdoa. Itu penting banget pengurapan Tuhan terjadi. Walaupun cuma singer yang mendukung, WL sendiri tanpa singer juga akan berbeda. Ada singer juga akan berbeda. Apalagi sehati dengan pengurapan Tuhan, maka suasana Roh Kudus itu, hadirat Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Amin. Nikmati itu ketika engkau ibadah. Jangan engkau pergi, datang ke sini kesel, pulang lebih kesel lagi karena gak dapat apa-apa di gereja. Jangan sampai itu terjadi. Kamu datang ke gereja kesel, pulang bawalah damai sejahtera yang dari Tuhan. Aduh tadi penyembahan enak banget. Aduh tadi firman Tuhannya cocok buat saya. Saya kurang berdoa, saya belum pernah merasakan penyembahan. Belajar mulai malam ini. Masuk dalam penyembahan itu. Ya, belajar konsentrasi ketika berdoa. Makanya saya selalu mendorong kalian kalau ada doa puasa ikutlah. Ya sebulan sekali masa gak bisa nyisihkan waktu. Sebulan sekali ikut doa puasa. Dan saya mengajar puasa juga gak 24 jam sampai kamu pingsan-pingsan. Enggak. Belajar dari 10 jam, 14 jam, 18 jam. Akhirnya bisa 24 jam. Bertahap aja yang penting kita udah punya niat aja. Itu baik banget ya. Lalu lanjut ya. Setelah kita dengar penjelasan saya begini, menurut kamu penting gak penyembahan itu? Penting gak penyembahan itu? Penting. Sangat penting. Makanya don't skip worship. Jangan abaikan atau jangan datang ibadat firman Tuhan aja. Tunggu firman Tuhan aja. Puji-pujian itulah penghantar. Di tabernakel aja. Untuk ketemu Tuhan saja mesti ada penyembahan. Mesti ada penyembahan dulu. Baru kita bisa jumpa dengan Tuhan. Berarti kan penting penyembahan itu. Amin. Ketika engkau dengar firman Tuhan, iblis bisa datang. Dia kacaukan pikiran kita. Hamba Tuhan bicara lewat seret hilang. Apa ya tadi ngomong apa ya? Kelewat. Memang itu pekerjaan iblis. Dia mau kita tidak ada damai sukacita. Dia mau kita tidak mengerti firman Allah. Jadi perhatikan cara iblis bekerja. Dia gak mau kita ngerti firman Allah. Dia mau kita jadi bodoh. Jadi kita jangan mau jadi bodoh. Kita mau pintar karena kita mau urapan Allah. Maka worship itu menjadi hal yang sangat penting. Itu membuat kita menyatu dengan Tuhan. Ya. Saking pentingnya penyembahan itu, hukum yang pertama dibilang apa? Jangan ada padamu ilah lain. Jangan sujud menyembah kepadanya. Allah itu pencemburu. Dia mau. Dia udah menyelamatkan kita, dia mau kita jadi miliknya. Jadi kalau kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mesti merasakan kita ini miliknya Tuhan. Kita ini miliknya Tuhan, kita mesti rasakan begitu. Berkali-kali saya saksikan ketika saya harus operasi dikatakan dokter kanker. Saya nangis luar biasa apalagi waktu itu kanker belum ada pengobatan yang tepat.
Berarti usia saya tinggal berapa bulan Tuhan. Karena pada waktu itu yang kena kanker meninggal. Ketika saya sedih setengah mati gitu. Tiba-tiba Roh Kudus membuat hati saya milik Tuhan. Saya disayang banget sama Tuhan. Saya bisa merasa begitu, saya disayang banget sama Tuhan. Dan itu datang kekuatan yang luar biasa. Penyembahan juga seperti itu. Ketika engkau menyembah dengan benar, engkau merasa engkau miliknya Tuhan dan Tuhan milikmu. Ada kekuatan, ada keberanian dan juga tidak mudah lemah imannya. Karena kita tahu, aku milik Tuhan. Tuhan sayang aku. Benar? Merasakan Tuhan sayang kita. Disayang suami udah biasa. Mungkin satu kali suami kita bisa berubah kasih sayangnya. Istri mungkin bisa berubah kasih sayangnya. Ada banyak orang yang bilang udah habis rasa sayang. Ngejalanin hidup cuma ya gitu aja. Tapi kasih sayang Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Rasakan itu dan alami itu. Nah, kita lanjut dengan makanya worship leader dikatakan di sini ya. Kita harus ketika kita dipercaya bukan karena kita pintar. Tapi kita mohon urapan Tuhan. Maka saya selalu tekankan kepada Samuel. Walaupun dia pintar. Kalau gak pernah ibadah, Sekina, saya gak mau dia jadi worship leader. Maaf buat semuanya. Ini prinsip. Karena kita melayani bukan bintang tamu loh. Bukan bintang tamu. Oh, siapa bintang tamunya dalam acara ulang tahun saya? Oh, ada Bruri Marantika. Misalnya almarhum. Terus kita undang dia, rohnya yang datang. Saya gak mau di dalam ibadah begitu. Anda pintar, kita undang Sam, dia jadi worship leader. Enggak, di sini aja orang-orang yang sederhana. Tapi sungguh-sungguh mau melayani Tuhan dan urapan Tuhan terjadi. Lebih dari Bruri Marantika. Tapi gak semuanya bisa jadi worship leader. Ada orang yang karunianya bisa menjadi. Tapi ada juga yang gak bisa, tapi karena dibimbing, dilatih bisa jadi worship leader. Yang penting mau merendahkan diri. Makanya kita tuh terbuat dari mesbah dupa itu dari kayu penaga. Artinya kita harus merendahkan diri dan Tuhan yang lebih hebat, Tuhan yang dimuliakan ya. Makanya kalau kita tampil bukan kalau kita dipercaya bukan karena kita senang tampil, bukan, tapi karena kita memang punya talenta untuk itu dan kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saya nggak pernah punya keinginan untuk lebih hebat dari orang lain. Sekina boleh ada sampai hari ini karena berkat doa. Bukan doa saya aja loh, doa badan pengurus. Berjuang bukan main. 1 tahun pertama yang datang kebaktian kebanyakan hanya badan pengurus. Tapi kami bersehati, berdoa. Dan saya punya prinsip begini, ketika saya dipercaya berjalanlah 1 mil. Saya bilang Tuhan saya akan berjalan 2 mil. Artinya saya mau bekerja sekuat tenaga saya. Dengan pertolongan Tuhan, dengan hikmat Tuhan. Ada beberapa cara bagaimana ini untuk memajukan Sekina. Dengan cara ini kelihatannya gagal. Dengan cara ini kayaknya gagal. Sampai aku bilang Tuhan aku pasrah. Pikiran kemanusiaanku begini pasti bisa, begini bisa. Ternyata semua tidak bisa. Allah izinkan itu tidak bisa. Tapi ketika Allah berkati aku bisa melihat benar Tuhan. Itu semua pekerjaanmu engkau yang punya tanggung jawab. Aku hanya alat yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Ketika kita bisa menjadi orang yang mungkin hebat. Itu karena kita alat di tangan Tuhan. Tongkat. Kata Tuhan, apa yang kau punya? Tongkat. Sebuah tongkat ketika di tangan Tuhan bisa memecah belah. Bisa membelah laut Teberau. Ketika di kota Yeriko orang keracunan, apa yang ada? Ambil garam. Garam cuma yang biasa gitu. Tapi ketika Tuhan bicara, garam bisa menetralisir racun. Sehingga air di kota Yeriko itu tidak bikin orang keguguran lagi. Kita harus seperti itu. Aku hanya alat di tangan Tuhan. Tapi Tuhan pakai, Tuhan urapi. Karena kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Melayani bukan bersaingan. Tapi kita melayani mau sungguh-sungguh. Karena kita dipercaya dan ada talenta, ada pengurapan. Kejar itu pengurapan. Ketika engkau melayani. Maka engkau jadi berkat luar biasa. Nanti kita mau gathering.
Ya, dengan jumlah yang cukup banyak. Dari bulan Januari saya udah bilang, rapatkan barisan, banyak berdoa. Banyak orang, banyak komplain mungkin, banyak sifat yang mungkin kita tidak terduga oleh kita. Tapi dengan kita berdoa, kita punya kerendahan hati, apalagi kita sebagai pemimpin, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya Tuhan tolong kita, amin. Kita bisa merangkul semua orang, kita dipakai Tuhan mungkin jadi pemimpin acara kah, pemimpin pujian kah, singer kah, pemimpin musik kah, kita jadi berkat bagi banyak orang, amin. Pembicaranya kita juga doakan supaya dia diurapi dan kita boleh diberkati oleh Tuhan ya. Daud waktu dia membawa tabut Tuhan, dia raja, dia menantunya Raja Saul, istrinya Mikal, malu ngelihat Daud menari-nari, ya dengan baju linan, baju orang kaya, baju kehormatan, menari-nari di depan tabut di tengah jalan. Kebiasaan orang Yahudi kalau menari-nari begitu orang miskin yang diupah. Orang kaya lagi diarak, orang kaya masuk ke kota diarak, ada orang nari-nari. Daud menghambakan dirinya seperti itu untuk membawa tabut Tuhan. Mikal istrinya malu. Tapi Tuhan disenangkan hatinya dengan perbuatan Daud. Akhirnya apa? Mikal mandul, tidak hamil. Daud terus diurapi oleh Tuhan. Walaupun dia jatuh bangun dalam pengiringan kepada Tuhan. Tapi dia punya kerendahan hati. Dia punya doa indah sekali. Mazmur 141 ayat 2. Tolong Son. Ada gangguan ya Son nih, ayat gak bisa tampil. Mazmur 142 ayat 141 ayat 2. Coba siapa yang udah bisa? Nah ini boleh nih. Yuk kita baca sama-sama. Biar ini juga menjadi doa kita seperti doa Raja Daud. 2, 3. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Artinya dia menyembah kepada Tuhan sampai dia bilang biar doaku bagimu adalah persembahan ukupan. Seperti imam di depan mezbah ukupan itu. Nah itu penyembahan kita harus seperti itu ya. Tembok Yeriko runtuh karena apa? Penyembahan, pujian. Hebat ya. Kita tuh kadang-kadang bercanda, ayo nyanyi. Satu kali udah, besok 1 kali lagi. Sampai 7 kali nyanyi 7 kali 7 putaran. Tembok Yeriko runtuh. Siapa yang mau coba? Tembok apa yang kamu lagi gumulin? Supaya tembok itu rubuh. Raja Yosafat di dalam 2 Tawarik 20 ayat 17 sampai 22. Mau diserang, coba tampilin ayatnya. Mau diserang oleh Amon dan Moab. Amon dan Moab itu sekarang Jordania. Ceritanya mau diserang nih. Yosafat takut karena mereka kuat, mereka besar tentaranya. 2 Tawarik 20 mulai dari ayat 17 ya. Ketika dia berdoa, Yosafat raja berdoa kepada Tuhan. Ini ayat 17 ya. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Perintah nih ya. Tinggallah berdiri di tempatmu. Setelah dia mengadu nih ayat-ayat sebelumnya nih untuk menghemat waktu ya. Sebelumnya dia mengadu, Tuhan mau diserang. Di mana kami gak ada kekuatan karena musuh begitu hebat. Tuhan bilang begini, lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Jangan kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertaimu. Jadi belum tahu nih mau apa. Pokoknya besok maju hadapi mereka dengan janji Tuhan akan menyertai kamu. Ayat 18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepada dia. Ayat 19. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri. Orang Lewi itu orang-orang yang melayani di bait Tuhan. Menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang bagaimana? Yang sangat nyaring, dengan kuat, dengan sekuat tenaga. Bukan bisik-bisik, dengan kuat.
Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Kenapa percaya kepada nabi-nabinya? Nabi-nabi itu adalah pengantar berita Tuhan kepada mereka. Ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya Tuhan. Pernah gak mau perang bukan suruh ngambil senjata? Pernah nggak ada jenderal perintahkan anak buahnya berdiri di situ nyanyi aja, dibilang begini gila kali ya. Masa mau perang musuh pakai senjata kita disuruh nyanyi gitu ya. Tapi Yosua bilang percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada nabi-nabinya, kau akan berhasil. Ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dengan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Udah perang belum kira-kira? Udah perang belum? Wah, nggak ngerti nih bacanya nih. Belum, jawab ya. Belum nih, ini belum perang loh. Tapi bisa Tuhan buat seperti ini. Ayat 22 ntar baca lagi di rumah. Ketika sedang mereka bersorak-sorak menyanyikan pujian, Tuhan buat penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Bani Amon dan Moab ini yang akan menyerang Israel. Dia dihadang dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda itu sehingga mereka terpukul kalah. Jadi ada yang menghadang, Tuhan kirim orang. Wah, keren. Saya sambil baca ini saya lagi ngebayangin kayak kita kalau ngebayangin komiknya Kopingho dulu ya. Wah, si itu apa tuh si Raja Wali mau perang begini-gini kan kita punya bayangan. Jadi kalau kita baca firman Tuhan seperti ini kita lagi bayangin nih orang-orang nyanyi bersorak-sorai, ternyata Tuhan kirim orang lain untuk menghadang Amon dan Moab. 23 coba. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, apa yang terjadi? Malah mereka saling membunuh. Hebat gak Tuhan kita? Hebat gak Tuhan kita? Tuhan yang membela Israel itu juga Tuhan kita pada malam ini. Apa yang menjadi pergumulan hidupmu? Tuhan bisa kirim orang lain untuk memerangi musuh kita mungkin yang menjahati kita. Maka selalu saya bilang, kalau kamu disakiti orang, nggak usah bela, nggak usah lawan. Ketika kita lawan kita nggak beda sama dia. Makanya orang nyakitin saya nggak pernah bela, nggak pernah bela diri, dan nggak pernah mau balas. Semua orang saya baikin, saya panggil. Kalau dia nggak mau jawab nggak apa-apa. Ada orang yang sudah, wah begini, ketemu saya panggil gitu, dia cuma begini, nggak apa-apa. Masih ada dikit senyumnya pikir saya, masih ada harapan. Sekarang baik banget sama saya. Karena saya gak pernah balas. Tuhan yang bela. Amin. Saudara juga begitu ya. Siapa sekarang yang menjadi musuhmu? Kadang-kadang musuh itu bukan orang yang nyerang kita loh. Tapi orang yang gak suka sama kita bisa jadi musuh kita. Tapi kita jangan. Jangan bela diri. Jangan balas, serahkan kepada Tuhan. Percaya kepada cerita ini. Tuhan bisa kirim orang lain untuk menghadang dia dan memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Saya percaya banget kepada firman Tuhan. Selalu saya pegang kata-kata Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Sekalipun Tuhan tidak menolong kami tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Sekalipun malam ini Tuhan belum tolong saya, hidup saya masih susah, saya tetap percaya kepada Tuhan karena hidupku ada dalam tangan Tuhan. Yang penting kita jaga meja hati kita, meja roti itu, meja hati kita. Kaki dian itu jangan sampai padam, tetap nyala. Mesbah ukupan ini
Firman Tuhan bilang, pagi dan petang imam menyalakan wangi-wangian. Artinya menaikkan doa kepada Tuhan. Kita jaga mezbah dupa kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Orang Israel, kalau ntar Anda baca nih, catat ayatnya, baca di rumah. Seru banget, sambil ngebayangin kayak baca komik itu. Wow. Setelah ini pada mati, dibunuh semua. Mereka tinggal ngeliat loh, musuhnya pada berserakan. Terus apa yang terjadi? Mereka mengambil semua harta-harta musuh. Luar biasa, benar gak? Luar biasa Tuhan itu. Percaya saja kepada Tuhan, Dia akan membelamu. Yakobus 4 ayat 8 berkata begini. Mendekatlah kepadaku dan Ia akan mendekat kepadamu. Ya, jadi itu mezbah dupa adalah bicara penyembahan ya. Jadi nanti saya tidak panjangkan, tapi nanti kita akan masuk ke dalam tabut perjanjian, ruang maha suci, di mana nggak ada orang bisa masuk kecuali imam besar. Ya, nanti di dalam itu kan tadi ada apa? Ada buli-buli berisi mana, ada tongkat Harun yang bertunas. Yang ketiga ada 2 loh batu. Perintah Allah, 10 perintah Allah itu adalah perjanjian Tuhan. Jadi nanti saya akan bicara buli-buli yang berisi mana itu adalah berkat. Penyediaan Tuhan bagi kita. Orang Israel kan dipelihara Tuhan dengan mana? Ajaib gak? Itu berkat supranatural kalau saya bilangnya. Kenapa? Wow, mana dari surga seperti biji ketumbar kecil-kecil tapi bisa mengenyangkan orang Israel. Terus orang Israel gak boleh ngambil simpan buat besok. Ada yang serakah ngambil bawa bakul, besok ternyata basi gak bisa dimakan. Memang perintahnya Tuhan, ambillah hari ini. Doa Bapa kami, berkatilah kami hari ini secukupnya. Hari ini secukupnya, bukan seserakahnya gitu. Ya, sampai gak ke gereja, gak berdoa karena ngejar duit. Kita harus bekerja, kalau gak bekerja bagaimana makan. Tapi kita mesti bagi waktu dengan baik. Bagaimana kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi mezbah dupa itu bicara keintiman kita dengan Tuhan. Nanti itu baru kita bisa dapatkan ruangan maha kudus di mana ada buli-buli berisi mana. Itu adalah supranatural penyediaan atau berkat Tuhan. Yang kedua adalah tongkat Harun yang bertunas. Waktu itu tongkat Harun pernah bisa kita bayangkan gak? Tongkat disimpan. Terus keluar tunas, nggak ada tanah, nggak disiram, tapi bisa bertunas. Luar biasa. Yang ketiga ada 2 loh batu atau perjanjian Tuhan. Ya, itu next karena udah malam. Ya, puji Tuhan, saya senang banget gambar ini. Kalau kepengen minta aja sama Sony, nanti dikirim ya. Melihat Yesus di dalam tabernakel. Jadi ini bukan cerita dongeng. Ini bukan cerita yang gak perlu kita pelajarin, harus kita pelajarin. Sebab dari dulu sampai sekarang, sampai di kitab Wahyu, ayo kita baca ayatnya dulu satu yang kitab Wahyu ya. Hampir kelupaan. Wahyu sampai di sorga itu nanti pujian dan penyembahan itu ada. Malaikat-malaikat itu menyembah kepada Tuhan. Wahyu 4 ayat 8. Ketika kitab yang dimeterai dan anak domba ayat 8. Ketika 4 ayat 8 tadi dulu ya, takut salah ya. Oh iya, betul. Maaf. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya. Dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa. Yang sudah ada, yang akan ada, dan yang akan datang. Dan setiap makhluk-makhluk dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata,
Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ini suasana di sorga. Ketika pujian di penyembahan dinaikkan untuk Dia yang bertahta, yang duduk di atas tahta. Dikatakan 24 tua-tua, berarti orang-orang penting di dalam surga itu. Mereka langsung tersungkur melemparkan mahkotanya. Artinya ketika kita di dalam pengurapan Tuhan, apa yang menjadi kebanggaan diri kita tuh gak ada artinya. Ketika kita ada dalam pengurapan Tuhan, kesombongan itu disingkirkan oleh Tuhan. Bayangkan 24 tua-tua di hadapan Dia yang duduk di atas tahta. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau yang layak menerima puji-pujian. Amin. Kita gak ada apa-apanya ya. 24 makhluk di sorga. Makhluk yang penting ketika dalam pujian dan penyembahan. Dia rasa gak ada apa-apanya. Kalau kita rasa kita ada apa-apanya, cepat buang. Kita bilang, Tuhan saya gak ada apa-apanya. Hanya Tuhan yang berkuasa atas hidup saya. Saya boleh ada sampai hari ini itu karena kuasa Tuhan. Dia yang memberkati saya. Amin.